Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bibi Rehan Fahira. Saya dari Fakultas Ilmu Komunikasi jurusan Public Relation. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Konsep Diri Wirausahawan Perempuan di Era Milenial, Studi Fenomenologi Konsep Diri Wirausahawan Perempuan di Kota Bandung. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya, yaitu Ibu Dr. Ani Yuningsi DRA MSI. Selanjutnya langsung saja kepada konteks penelitian. Yang pertama, perkembangan revolusi industri 4.0 di era milenial menjadikan ekonomi kreatif di Indonesia menjadi kuat dan juga terus berkembang. Seperti misalnya wirausaha merupakan salah satu profesi yang dapat turut meningkatkan dan juga membangun ekonomi kreatif di Indonesia. Kemudian sejatinya wirausaha identik dengan laki-laki, namun zaman sekarang ini sudah sangat banyak sekali perempuan yang turut menjadi wirausahawan. Dan wanita memiliki peran sebagai agent of change itu tidak hanya di bidang pendidikan untuk keluarga, melainkan juga dalam perkembangan perekonomian kreatif Indonesia. Bahkan perempuan merupakan salah satu komponen yang diharapkan dapat turut membantu mengembangkan perekonomian kreatif di Indonesia. Perempuan milenial merupakan seorang entrepreneur dengan bisnis yang memiliki value sebab mereka tidak hanya memiliki orientasi berpikir kepada money oriented, melainkan mereka ingin melakukan hal inovatif dalam bisnis mereka, seperti misalnya adanya campaign yang didukung pada bisnis mereka dan juga adanya brand activation. Dan kemudian perempuan milenial akan dihadapi oleh beberapa tantangan, yaitu seperti misalnya penurunan omset, kemudian juga kegagalan, dan yang paling sering sampai saat ini adalah sering sekali dipandang sebelah mata oleh banyak orang, bahkan lingkungan sekitar mereka. Maka dari itu perempuan harus dapat fighting, harus dapat open-minded, berpikir kritis, dan hal-hal tersebutlah yang dapat membentuk konsep diri pada wirausahawan perempuan. Kemudian ini merupakan data dari Mastercard Index of Women Entrepreneurs dari tahun 2018 dan dapat dilihat Indonesia masuk ke dalam urutan ke-30 dengan skor 62. Kemudian ini ada data dari BPS, data wirausaha perempuan di Kota Bandung, dapat dilihat setiap tahunnya ada peningkatan dari tahun 2007 hingga 2013. Kemudian di sini ada fokus penelitian, yaitu bagaimana konsep diri wirausahawan perempuan di era milenial dengan pertanyaan penelitian, bagaimana motivasi mereka, kemudian bagaimana mereka memaknai diri sebagai seorang wirausaha, bagaimana wirausaha perempuan mempresentasikan diri mereka, serta apa saja hambatan yang dialami. Kemudian di sini adalah pemikiran, di mana ada konsep agent of change, terus ada teori transformasi dan juga teori interaksi simbolik, di mana teori ini memiliki kaitan dengan fenomena yang akan dibahas. Kemudian di bawahnya itu ada motivasi, ada makna diri wirausaha perempuan, ada presentasi diri, serta ada hambatan, di mana keempat aspek ini memiliki kaitan dengan interaksi simbolik dan juga akhirnya mengkerucut pada bentuk konsep diri wirausahawan perempuan. Dan rancangan hasil temuan penelitian yaitu konsep diri wirausahawan perempuan di era milenial. Kemudian di sini saya menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi, kemudian paradigma penelitiannya yaitu menggunakan paradigma interpretif atau naturalistik, serta uji keabsahannya yaitu triangulasi sumber. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu ada wawancara, observasi, dokumentasi, serta studi kepustakaan. Kemudian teknik analisis datanya yaitu ada reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Subjek penelitiannya yang pertama yaitu ada Rana Dinda dari owner serta founder dari Angkamen, kemudian ada Erika Kurnianti Putri, owner dari 2 franchise yaitu Cocok dan juga Ngikan, serta ada Safa Salsabila merupakan owner dari Namantratra Clothing. Selanjutnya adalah pembahasan. Motivasi wirausahawan perempuan di era milenial dalam membangun usaha itu terdiri dari faktor hobi dan juga faktor finansial keluarga. Dan faktor finansial keluarga ini dapat dikaitkan dengan teori transformasi diri, di mana mungkin sebelumnya tidak ada keinginan oleh seorang individu untuk melakukan suatu kegiatan, namun dikarenakan adanya sesuatu yang menuntut, sehingga membuat adanya perubahan dalam diri mereka, perubahan dalam berpikir bahwa mereka harus melakukan sesuatu yang dapat membantu perekonomian keluarga. Dan kemudian ada makna diri wirausahawan perempuan di Kota Bandung. Ketiganya memiliki makna diri yang hampir sama, dan realitas dari ketiga informan ini memberi kita pemahaman bagaimana mereka memaknai diri mereka sendiri berdasarkan pengalaman yang sudah mereka alami. Kemudian
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa manusia merupakan makhluk sosial dan kita harus terus membutuhkan individu lain dapat membantu dalam hal membangun konsep diri yang lebih baik lagi. Dan yang ketiga ada upaya wirausaha perempuan dalam mempresentasikan diri sebagai pengusaha, yaitu ketiganya memiliki kepercayaan diri serta dapat merealistiskan diri mereka. Kemudian yang keempat yaitu hambatan yang dialami wirausaha perempuan di era milenial tentu saja berbeda-beda, seperti Rana kesulitan dalam hal membagi diri, dalam hal membagi waktu, kemudian Erika bisnisnya harus tutup karena pandemik, dan juga Safa kesulitan mencari vendor dan juga kekurangan SDM. Kemudian para subjek memiliki konsep diri dan adversity quotient yang positif. Kesimpulannya yaitu seseorang yang memiliki konsep diri positif memiliki motivasi yang unggul dan kepercayaan diri serta optimis dengan kemampuan yang mereka miliki. Dan yang kedua yaitu para wirausaha perempuan di Kota Bandung memiliki makna diri yang positif sebab mereka dapat mendeteksi jati dirinya dan juga memiliki kepercayaan diri dalam mengembangkan kemampuan yang ia miliki. Yang keempat, presentasi diri para wirausaha perempuan di Kota Bandung menampilkan presentasi diri real person dan juga secara realistis tanpa harus menampilkan ideal self yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Dan yang keempat yaitu hambatan yang dialami tergantung jenis usaha yang dihadapi atau yang dijalani, dan mereka memiliki konsep diri yang positif sebab mereka sudah menyiapkan diri dan juga menerima risiko yang akan mereka alami nanti ke depannya. Sekian presentasi dari saya, maaf apabila ada kesalahan maupun semoga penelitian saya dapat berguna untuk orang di luar sana, berguna untuk calon wirausahawan yang ada. Terima kasih, saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.